Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Apoteker Normal. Sahabatku, secara teknis mekanisme kerja daripada medical representative memang di samping berkunjung kepada user, ada juga hal yang paling penting sebelum kita melakukan kunjungan itu, yaitu membuat list seluruh dokter yang ada di area kita masing-masing, baik itu dokter, rumah sakitnya, bahkan jalur distribusinya, apotek. Itu masing-masing kita harus mempunyai database. Kalau dokter itu listnya itu secara mendetail, baik tentang individu dokternya maupun alamat serta keluarganya, semua ada database-nya. Jadi satu area itu mempunyai database, baik itu database mengenai dokternya, database mengenai rumah sakit, database mengenai apotek, karena ketiga-tiga ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi masing-masing kita mempunyai responsibility terhadap area kita. Ketika orang menanya dokter A, maka kita udah tahu dokter A itu beralamat di sana, prakteknya jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini data ini akan kita olah setiap saat. Data ini diolah setiap saat. Dan pagi-pagi hari kita harus ngantor, seperti biasa orang ngantor jam 8. Itu kita review lagi itu data-data kita, itu review lagi visit kita tadi malam. Kemudian hasil dari visit itu akan kita diskusikan dengan leader atau supervisor. Problemnya apa? Apakah user yang kita visit itu sudah memberikan respon atau hanya sekedar lip service saja? Ini kompleks permasalahannya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita visit, kemudian selesai tugas. Tidak. Kita visit pertama dengan visit kedua itu harus saling berkaitan. Apa yang kita bicarakan pada visit pertama? Kemudian bagaimana kita bisa memfollow up sehingga terjadi kelanjutan daripada komunikasi ini. Intinya adalah sampai suatu ketika dokter atau user yang kita kunjungi itu sudah menyatakan bersedia menulis produk berupa resep produk yang kita pasarkan. Tapi Anda mungkin tidak tahu. Seperti halnya kita rasakan aja ke diri kita sendiri. Kalau seandainya kita jadi dokter, katakanlah Anda kenal dengan medical representative, ya kan? Kalau cuman sekedar kenal, ya paling misalnya saya sebagai dokter, ya paling saya bantu lah satu resep. Tapi bukan itu yang kita harapkan, teman-teman. Yang kita harapkan adalah bagaimana pola kerjasama ini berkelanjutan. Artinya di dunia marketing pastilah semuanya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Tidak ada yang asal jadi satu udah senang, tidak bisa seperti itu. Namanya marketing itu adalah dunia persilatan yang sangat kompleks dan kejam kadangkala. Kadangkala kita harus monopoli, karena disitulah letaknya mafia bisnis, ya kan? Andaikan Anda kenal dengan satu user yang potensial, kemudian kemungkinan Anda punya produk yang relevan dengan disiplin ilmu dokternya atau spesialisnya, pastilah Anda berjibaku bagaimana supaya kita dapat porsi yang lebih besar. Nah, ini punya kiat dan strategi. Setelah kita deal dengan produk,
produk oke, kemudian dokternya respon, ya kan, kemudian kemungkinan untuk diresepkan tuh udah pasti frekuensinya tinggi, maka jalurnya jatuh lagi kepada hal yang sifatnya negosiasi. Artinya begini, kita harus juga punya empati. Apa yang dipikirkan dokter? Kemudian apa manfaatnya ketika dia menulis produk kita? Kalau hanya ucapan terima kasih, semua orang bisa. Maka disinilah letaknya perbedaan antara medical representative dengan sales representative. Medical representative dipersenjatai oleh perusahaan, baik materi promosi maupun referensi atau literatur, bahkan tidak segan-segan perusahaan farmasi mengeluarkan dana yang cukup signifikan untuk bagaimana suatu produk bisa mengambil market di pasar nasionalnya. Kemudian apa sebenarnya yang yang dibutuhkan, atau bagaimana caranya supaya user ini bisa benar-benar loyal dengan kita? Kita harus gali betul need-nya seperti apa user ini. Apa sih yang dibutuhkannya? Tidak semua orang butuh uang. Ada sesuatu hal yang kadang-kadang kita belum explore dari user. Bisa sederhana contoh, dia suka olahraga tenis contohnya lah ya, yang sederhana. Tenis itu kan kalau dilihat secara sepintas itu cukup membutuhkan biaya yang cukup besar, ya kan, mulai dari raketnya, kemudian dari bolanya, ya kan, kemudian belum lagi ya namanya orang olahraga, habis itu perlu minuman energi segala macam, ya kan. Nah, kalau sisi ini bisa kita ambil satu aja, kita masuk dalam sisi hobi daripada seorang user, ya bukan tidak mungkin dia akan loyal dengan kita. Contoh misalnya dia pergi olahraga main tenis, pagi-pagi sebelum dia start main tenis kita udah ada di lapangan dulu, kita cari tahu di mana beliau ini main, kemudian apa yang dibutuhkan. Kalau perlu kita bawa satu tabung bola, ya kan. Bahkan kita akan cari tahu misalnya hari ulang tahun beliau kapan. Nah, kalau ternyata kita bisa dapatkan momen-momen yang sangat spesifik seperti itu, misalnya kita tahu hari ulang tahunnya, kemudian apa yang kita berikan? Dia hobi tenis, ya kan? Kita usahakan support dengan raket yang cukup representatif. Kita belikan raket tenis yang bagus, kalau bisa di atas yang dia pakai. Ini adalah tabungan-tabungan emosi yang kita berikan kepada user. Kalau Anda bisa melakukan yang seperti itu, apapun yang kita minta, biasanya responnya sangat baik. Justru karena itu, banyak strategi-strategi marketing yang harus kita mainkan di dalam mengambil market daripada produk-produk yang kita promosikan. Nah, memang sedetail itukah pekerjaan medical representative? Iya. Kita harus punya database, baik itu tanggal lahir, silsilah keluarga, sampai hobinya. Kemudian bahkan ada beberapa daripada dokter yang mempunyai orientasi ilmiah. Jadi ilmiah begini, beliau suka memperdalam ilmunya. Contoh misalnya ada seminar atau simposium yang sifatnya ilmiah yang berhubungan dengan disiplin ilmu mereka ini. Apakah itu spesialisnya penyakit dalam, kebidanan, spesialis anak, macam-macam. Nah, kita harus jeli melihat
Bahkan kita harus berkoordinasi dengan pihak perusahaan, maksudnya perusahaan pihak pusat. Event-event nasional apa aja yang akan dilaksanakan, baik itu periodenya di bulan besoknya atau triwulan berikutnya atau semester, sedapat mungkin kita punya agenda tahunan daripada spesialis masing-masing user ini, sehingga kita bisa memfollow up ketika event itu, walaupun memang event itu masih jauh, katakanlah 3 bulan lagi, ini merupakan materi yang akan kita diskusikan dengan user. Kita akan tanya, apakah dokter ada rencana untuk mengadakan atau pergi ke simposium A, ya kan? Karena eventnya saya lihat dengan topiknya cukup menarik. Saya yakin ini sesuai dengan disiplin ilmu yang dokter pakai saat sekarang. Kalau seandainya dokter ini berkenan dan ada planning untuk mengikuti seminar atau simposium itu, nah di situ kita juga main dalam hal bagaimana kita bisa memberikan attention kepada user. Apakah kita partisipasi dalam hal registrasi fee-nya, atau misalnya partisipasi dalam hal akomodasi dan transportasi, itu sah-sah aja di dunia marketing farmasi. Sepanjang itu sifatnya berorientasi untuk pendalaman ilmu-ilmu kedokteran dari user yang bersangkutan. Anda tahu bahwa terlalu banyak event-event itu yang dilaksanakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan kalau user atau dokter yang udah katakanlah sangat potensial, justru event-eventnya lebih bersifat internasional, dan itu tidak artinya tidak asing lagi di dunia farmasi seperti itu. Kita selalu ingin memberikan kontribusi partisipasi agar kelanjutan bisnis atau loyalitas daripada user ini bisa kita dapatkan berupa resep, ya kan. Nah, teman-teman, dinamika daripada dunia medical representative itu, ya kan, sebenarnya ini juga saya peruntukkan kepada sejawat saya, sahabat saya apoteker Indonesia. Anda jangan pernah sepelekan yang namanya medical representative. Walaupun Anda bekerja di apotek Mandiri, bahkan Anda bekerja di rumah sakit, ini selalu akan ada manfaat berorientasi dengan medical representative. Ingat, medical representative itu adalah perwakilan yang sudah dipercaya oleh perusahaan. Dia bisa berkomunikasi dengan dokter, dia berkomunikasi dengan apoteker, bahkan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Nah, tapi hati-hati, bahwa medical representative tidak semua sejawat apoteker yang dia akan coba dapatkan atau dekati. Kenapa? Dia akan klasifikasi apoteker yang benar-benar memegang peranan, misalnya di pihak rumah sakit atau di pihak klinik atau di pihak apotek. Benar berpengaruh enggak kita? Nah, berpengaruh atau tidaknya kita tergantung diri kita sendiri. Jadilah kita apoteker yang profesional, sehingga kita juga dibutuhkan, kita juga didengar komunikasi kita oleh para duta-duta farmasi medical representative. Sebenarnya saya sebagai apoteker dan mantan daripada medical representative mengatakan bahwa sebenarnya kenapa harga obat variatif. Justru kita melihat kepada obat-obat yang sifatnya branded, artinya yang punya nama dagang. Kenapa dia harganya jauh lebih mahal ketika dibanding dengan obat-obat generik? Itu kompleks permasalahannya. Biasanya menyangkut kepada biaya produksi, kemasan segala macam, ya kan. Tapi hal yang paling penting
Dan percayalah bahwa yang membuat suatu produk farmasi itu mahal adalah biaya promosi, ya. Saya hampir 13 tahun di dunia marketing farmasi. Ternyata biaya promosi itu bisa mendekati hampir 20%. Anda bayangkan, hampir bisa dipres jadi 20%. Kalau bisa, salah satu perusahaan farmasi bisa memanage biaya promosi ini sekecil mungkin ya kisaran 10%. Tapi yang di bawah 10% selama yang saya tahu belum pernah ada. Selalu kisarannya antara 10 sampai 20%. Nah, ketika suatu perusahaan farmasi bisa mempressure biaya promosi itu di range 10%, maka biasanya perusahaan itu mempunyai keuntungan yang lebih besar. Jadi ingatlah bahwa variasi daripada harga obat salah satunya penyebabnya adalah karena besarnya biaya promosi. Anda lihat sekarang bagaimana banyaknya medical representatif di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kenapa? Dia range produknya udah semakin luas, sehingga dibutuhkan banyak tenaga pemasaran. Karena masing-masing produk ini akan dibagi per individu daripada medical representatif. Sehingga sekarang ya kalau seandainya Anda bekerja di rumah sakit atau melihat kunjungan ke dokter praktek, itu bahkan kadang-kadang di satu dokter itu lebih banyak medical representatif dibanding pasien. Kan ironis sekali, tapi itulah kenyataannya. Bisnis farmasi, marketing farmasi sangat kompleks. Jadi artinya untuk Anda semua, saya memberikan gambaran bahwa salah satu penyebab daripada harga obat itu mahal, penyebabnya adalah biaya promosi. Tapi kita nggak tahu strategi apa yang bisa menekan biaya promosi tersebut. Bagaimana ceritanya? Kemudian apa lagi yang harus dilakukan oleh seorang medical representatif? Dia jor-joran loh. Dia tidak mau tahu, mau siang mau malam, yang penting user harus bisa dikendalikan oleh medical representatif. Nah, pengalaman atau experience saya ketika baru berjoin dengan medical representative itu adalah ada yang namanya masa probation time. Masa probation time itu adalah masa percobaan, di mana 3 bulan pertama probation time itu kita harus benar-benar bisa achieve di dalam target. Itu nilainya hampir 80%. Setelah itu baru sifatnya ADM, administratif. Apakah reportingnya, kemudian database-nya. Tapi intinya apapun judulnya, sepintar apapun yang namanya medical representative, endingnya adalah omset. Bagaimana dia bisa achieve dengan targetnya, maka itulah medical representative yang profesional. Terima kasih, salam sahabatku, apoteker Indonesia.